Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas Fida. Fida, silakan maju untuk memimpin doa. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fida, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran kalian sebagai sikap disiplin dan untuk mengisi buku daftar kemajuan kelas. Andrian, Aisyah, Alfian, Andra, Anifa, Areta, Arifta, Arwansi, Azura, Cahya, Karisa, Desi, Ervina, Fadil, Farah, Fatan, Fauzan, Frika, Ida Dwi, Ikhan, Muhafiz, Mustafid, Muzaki, Nastiti, Octaviano, Rehan, Reihan, Rania. Selamat pagi semuanya. Kami mohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Zahra. Mari Sekali lagi kami mohon semuanya untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Fitmas, tenang. Sapit. Terima
terima kasih. Kami silakan duduk kembali untuk melanjutkan. Baik, Ibu lanjutkan. Hadir semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah diberi kesehatan, diberi nikmat sehat, masih bisa sekolah untuk meraih cita-cita kalian. Jadi harus tetap semangat. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Silakan kalian berdiri. Silakan berdiri. Periksa kerapian pakaian. Harus rapi, semua dimasukkan. Bajunya dimasukkan, sudah rapi. Periksa kebersihan lingkungan. Lihat, apakah di laci ada sampah? Alhamdulillah, kalau ada silakan dibuang di tempat sampah. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Jadi siapa yang menjaga kebersihan berarti termasuk anak yang beriman. Ya, yang sudah siap, ya silakan duduk kembali. Terima kasih, anak. Ya. Siapkan buku, peralatan tulis. Silakan disiapkan. Sudah siap anak-anak? Ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus senang dengan bahasa Indonesia, harus senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita mempunyai lagu himne bahasa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu himne bahasa Indonesia agar kita semangat untuk senang, bangga dengan bahasa Indonesia, dengan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan berdiri. Silakan boleh menghadap ke Terpuji
mengingat kembali pembelajaran yang pertemuan pada waktu yang lalu. Kalian masih ingat belajar mengenai apa? Artikel ilmiah populer, benar sekali. Kalian mempelajari apa? Mengenai apa? Ya. Apakah kalian sudah mempelajari ciri-ciri kebahasaan? Sudah. Struktur kebahasaan? Struktur artikel? Ya. Kaidah kebahasaan? Ya. Baik. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan sebelum menulis artikel ilmiah populer? Menentukan topik. Benar. Tepuk tangan. Benar. Nanti menentukan topik. Ya. Jadi artikel ilmiah populer apa yang ingin kalian tulis nanti? Ya nanti didiskusikan. Ya nanti diskusi bersama Bu, baru kita bisa menentukan karena kita berkelompok. Gitu ya, seperti itu? Ya. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menulis artikel ilmiah populer berdasarkan fakta, pengalaman, serta sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kalian pelajari. Ya, apakah bisa? Bisa. Harus bisa. Jangan takut untuk mencoba. Harus tetap semangat. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak? Harus berprinsip seperti itu. Jadi semua anak itu unik. Semua anak pandai, semua anak bisa di bidangnya masing-masing. Karena berkelompok nanti saling bergotong royong. Ya, seperti P5. Oke. Coba mari kita mengingat kembali sebelum kita mempelajari langkah-langkah penulisan. Ciri-ciri artikel ilmiah populer yang pertama. Siapa yang bisa? Tunjuk saya angkat tangan. Ya, Mbak Zura. Benar. Adanya pendapat dari penulis. Apakah yang lain setuju? Setuju. Tepuk tangan. Pintar, berani, cantik, soleha. Ya, ya. Benar anak-anak. Jadi tadi ada pendapat dari penulis. Jadi pendapat itu nama lain dari pendapat apa? Benar, opini, hasil pemikiran seseorang ya, mengenai suatu hal, mengenai suatu peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Yang kedua, siapa yang berani? Mbak, nanti gantian ya. Iya, Mbak Arifta, silakan. Ada bukti. Ya benar, ada bukti. Tepuk tangan untuk Mbak Arifta. Zuki. Ya. Bukti diperoleh dari mana? Dari Nanti kalian akan mencari bukti dengan melakukan apa? wawancara. Benar sekali, kata Zuki nanti akan melakukan wawancara Bu untuk mencari bukti. Benar, tepuk tangan untuk Zuki. Ya. Jadi ada bukti-bukti itu nanti kita dapatkan, kalian dapatkan dari hasil wawancara. Boleh wawancara dengan wawancara itu bagaimana ya? Bertanya
topik yang kalian lakukan. Ya, kemudian ada yang ketiga, ada apa? Alasan untuk mendukung bukti. Yang keempat, iya, bahasa mudah dipahami. Kalau mudah dipahami itu bagaimana artinya? Populer, mudah dipahami, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, di dalam artikel ilmiah populer tadi ada opini, kemudian ada fakta. Ya, pendapat berupa opini, bukti-bukti berupa fakta. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan fakta dan opini? Tidak. Perbedaan fakta dari opini yaitu jika fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa dan kenyataan yang benar-benar ada. Ya. Lalu jika opini adalah pendapat atau tanggapan seseorang. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mida. Ya, saya pertegas. Jika fakta itu benar-benar ada, tadi sudah disampaikan, sudah terjadi. Kemudian, kalau opini itu hasil pemikiran seseorang. Perbedaan yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Rehan. Fakta dapat ditemukan kebenarannya, sedangkan opini belum tentu dibeli oleh semua orang dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Benar, tepuk tangan untuk Mas Rehan. Fakta bisa dibuktikan kebenarannya, opini belum tentu. Bisa jadi belum terjadi, baru masih dalam angan-angan, baru mengira-ira, baru berpraduga. Begitu ya, paham ya? Perbedaan yang ketiga, apa? Ya, dari kelompok 2. Biasanya kalau di fakta itu disertai dengan apa, Pak? Disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Ya, benar. Jadi didukung disertai dengan ada data berupa angka, tanggal, gitu nggih. Kemudian kalau sedangkan opini Dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti, pandangan, dan perkiraan, seharusnya, selayaknya. ya baru mengira belum terjadi gitu ya. Ini hanya mengulang pembelajaran yang lalu ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, informasi. Kalau fakta informasinya tetap atau berubah-ubah? Tetap. Sedangkan opini berubah-ubah. Kalau fakta objektif atau subjektif? Objektif itu sesuai dengan kenyataan apa adanya. Benar seperti itu? Ya. Sedangkan subjektif hanya menurut pemikiran yang belum tentu benar. Ya benar, tapi belum bisa di
populer. Itu bedanya. Ya. Kemudian kalau artikel ilmiah itu ada bab, subbab. Nah, kalau artikel ilmiah populer ada judul. Yang kedua, judul. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan itu berisi nanti latar belakang apa? Mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga, isi. Dengan isi berisi apa? Informasi. Kemudian fakta. Apalagi opini. Benar. Yang keempat, penutup. Penutup berisi kesimpulan. Ya. Mari kita mengingat kaidah kebahasaan teks artikel ilmiah populer. Yang pertama, menggunakan kalimat apa? Tunjuk tangan yang bisa. Ya. Ya, Anifah. Ya, silakan. Ya, menggunakan kalimat perbandingan. Tepuk tangan untuk Anifah. Jadi pengertian dari kalimat perbandingan apa? Hah? Membandingkan satu hal atau dua hal atau perbandingan, Pak? Dua hal. Iya, yang mempunyai Kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. iya secara langsung ditandai dengan kata daripada, seperti selaras. Iya, benar. Yang kedua, menggunakan kalimat siapa yang aktif mendapat nilai, yang tidak aktif tetap mendapat nilai. Tapi berbeda gitu ya. Apa? Analogi. Analogi. Apa yang dimaksud dengan analogi? Membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung. Ya, benar. Membandingkan dua hal dengan bahasa kiasan secara tidak langsung. Contohnya, orang difabel, maaf, yang sakit kakinya, dia harus berada di kursi roda. Naik tangga bagi disabilitas itu bak mencari jarum di jerami, benar. Jadi artinya bagaimana? Sangat sulit. Jadi harus diberi akses jalan berupa ram. Jadi ada kata bak. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat antonim, sinonim. Antonim adalah Kata yang memiliki arti saling berlawanan. ya, memiliki kata saling berlawanan. Contohnya susah, senang, atas, besar, kecil. Seperti itu, paham? Sampai di sini siapa yang akan bertanya? Tidak? Sudah paham, Bu. Nanti kalau ada yang belum paham silakan bertanya ya. Nah, kemudian sinonim. Apa sinonim? Kemarin kalian sudah mempelajari sinonim. Kata yang memiliki makna yang Iya, kata-kata yang memiliki makna sama, setidaknya mirip, gitu ya. Ya, kemudian contohnya apa? Ya, apalagi? Indah, elok.
bagi kalian berdasarkan hasil tes diagnostik, hasil tes bakat dan minat yang sudah kalian lakukan dulu pada saat awal tahun ajaran baru. Pernah anak-anak kalian melakukan tes itu? Apakah sudah dibagikan hasilnya? Sudah. Ya, sesuai dengan gaya belajar. Ada visual, ada auditorial, ada kinestetik, dan ada kombinasi. Ya, baik. Sebelum Ibu bagikan LKPD, kalian cermati PPT yang saya tayangkan. Berpikir kritis melalui artikel ilmiah populer. Karena tujuan pembelajaran hari ini menulis artikel, jadi kita akan mempelajari langkah menulis artikel ilmiah populer. Jadi untuk menulis itu sulit? Tidak. Kalian akan mudah menulis jika mengikuti langkah-langkah yang sudah tersedia, ya. Yang pertama, Mbak Mas Akonsi. Yang pertama, langkahnya apa, Mas? Menentukan topik. Ya. Jadi menentukan topik. Nanti topiknya apa? Itu kalian diskusikan, ya, kalian tentukan. Topik itu apa? Pokok pembicaraan di dalam subjek yang akan dibahas dalam teks nanti. Paham? Ya. Yang kedua, apa? Tujuan penulisan. Benar. Nanti merumuskan tujuan penulisan, ya. Misalnya kalian memilih mengenai budaya membaca peserta didik kelas 8A. Tujuannya untuk apa? Itu harus ditentukan. Misalnya untuk mendapatkan informasi tentang jumlah buku yang dibaca peserta didik kelas 8A selama sebulan. Seperti itu. Nanti untuk bahan penulisan artikel ilmiah populer. Langkah yang ketiga, ya, menyusun kerangka garis besar artikel. Nanti disusun. Sudah Ibu sediakan di LKPD kolomnya. Kolom untuk menulis topik, kolom untuk menulis tujuan. Kemudian nanti tulisannya kalian mau ditulis atau pakai aplikasi Canva boleh. Yang keempat, langkah keempat, mengumpulkan bahan. Bisa kalian pilih melalui yang pertama, wawancara. Wawancara boleh dilakukan teman satu kelompok dengan satu kelompok, boleh dengan teman lain kelompok, bebas, silakan. Atau mewawancarai bapak ibu guru, tergantung nanti artikelnya mengenai apa, gitu ya. Yang kedua, menyebar kuesioner, ya, kuesioner. Jadi nanti boleh mencari data dengan memberikan kuesioner kepada narasumber. Kemudian yang ketiga, literatur. Kalian boleh membaca literatur, membaca tulisan orang lain, mungkin yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel, boleh di perpustakaan. Bu, saya ingin di kelas saja, Bu, mencari melalui internet, silahkan. Ya, itu memudahkan kalian, internet, ya. Yang ketiga, selanjutnya, yang keenam,
dari guru, kalian boleh menyunting. Ya, seperti itu anak-anak. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Kelompok 4, sama-sama. Biasakan ya anak-anak. Tolong, maaf, terima kasih. Itu dibiasakan. Kalau diberi sesuatu bilang ingin minta tolong bilang. Kalau salah minta sip. Ya, anak pelajar Pancasila harus berkarakter baik. Silakan dicermati. Yang langkah pertama apa tadi anak-anak? Silakan kalian menentukan topik. Segera berdiskusi, topiknya apa? Topiknya? Nah, tulis. Fenomena. Topiknya apa? Ya, silakan. Ya, topiknya apa Mbak? Bahaya narkoba. Ya, jadi tujuannya? Ya, agar kalau sudah mengetahui bahayanya kemudian jangan sampai, iya, jangan sampai mengonsumsi. Jangan, itu tujuannya. Untuk kelompok 4 apa? Kalau peserta didik kelas 8A sangat suka membaca buku ya, nanti untuk mengetahui berapa yang suka membaca dan berapa yang tidak gitu ya. Kemudian nanti kalau belum banyak yang membaca kemudian mau melakukan membaca literasi ya, silakan. Sudah ya? Sudah ditentukan topiknya ya? Sudah. Langkah yang kedua apa Nana? Setelah menentukan topik, merumuskan tujuan. Baik, sudah dirumuskan atau belum? Sudah. Baik. Langkah yang ketiga, menyusun kerangka garis besar. Ya. Kerangkanya disiapkan, nanti diisi setelah melakukan wawancara. Yang keempat, mengumpulkan. Saya tanya, kelompok 1 akan mengumpulkan bahan melalui teknik apa? Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga nanti ada yang, apakah ada yang ingin literatur mungkin mencari di KBBI? Baik, nanti yang ketiga literatur ya. Jadi nanti ada yang wawancara, ada yang membagikan kuesioner, ada yang literatur ya. Mungkin mencari pengertiannya di KBBI atau dari sumber lain, silakan. Untuk yang kelompok 2 nanti melakukan pengumpulan data melalui apa? Wawancara, kuesioner.
Baik. Kelompok 3. Ya. Ya, baik, sama. Ya. Silakan boleh. Nah, kelompok 4. Wawancara. Sekarang menentukan siapa yang akan diwawancara. Siapkan pertanyaannya. Pertanyaan untuk